Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zulkifli Faiz dalam kelas Coding is Fun. Kali ini saya akan memperkenalkan software Scratch Junior, di mana software ini untuk anak-anak usia dini ya. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan materi ini untuk belajar kita supaya paham dari dasar pemrograman komputer atau biasa kita sebut sebagai materi pelajaran coding. Oke, tampilan Scratch Junior saat kita install dari Play Store. Nah, tampilannya sebagai berikut. Jadi sini ada logonya ya. Kemudian ini ada tombol geriginya. Ini untuk memilih bahasa yang mau kita pilih ya. Ini bahasa Inggris misalnya, ada bahasa Spanyol, Itali. Nah, silakan dipilih sesuai dengan yang kita inginkan. Jika sudah, kita klik kembali, kita klik tanda tentangnya, lalu kemudian kita langsung ke projectnya ya. Di sini. Nah, di sini ya kita bisa membuat project baru. Di sini masih kosong, jadi kita tinggal mengklik tombol plusnya ini ya. Oke, sebelum ke sini kita coba klik tombol yang tanda tanya. Nah, di sini adalah ruangan kita untuk mengetahui Scratch dari dasar. Di sini kita bisa lihat, di sini ada video pembelajarannya. Nah, teman-teman bisa mempelajari, cukup mudah ya dipahaminya. Oke, kemudian di sini ada sampel projectnya juga. Jadi kalau masih bingung, teman-teman bisa melihat sampel projectnya di sini. Di sini ada 8 sampel project sebagai acuan untuk memulai pembelajaran. Contohnya misalnya yang undersea ya. Nah, di sini tampilannya nanti seperti ini. Ini project yang sebagai contoh, dan memulainya kita bisa menekan tombol bendera hijau. Nah, inilah project yang dapat dimainkan. Nah, untuk memperbesar tampilan ini kita bisa mengklik tombol ini ya, kotak yang ada tanda sisi-sisinya. Nah, ini tampilan full layarnya ya. Ikannya bergerak, kuda lautnya juga bergerak, naik turun, dan bintang lautnya dia berputar-putar ya, ke kiri dan ke kanan. Oke, kembali lagi kita mengklik tombol ini kiri atas. Nah, kita kembali. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada ikan. Nah, yang hijau ada kuning, ada kuda laut, dan ada star. Nah, ini kita sebut sebagai sprites atau objek yang dalam pembuatan projectnya yang dapat kita berikan perintah pemrogramannya atau coding ya. Jadi kita bisa mengcodingnya, memberikan program. Nah, contohnya sebagai berikut. Misalnya saya berhentikan. Nah, untuk ikan yang berwarna hijau ini codingnya sebagai berikut ya. Ini pertama ada bendera hijau, lalu kemudian ada gerak ke kanan 2, lalu kemudian gerak mundur -2 ya, dan ini diulang terus menerus semacam itu. Oke, kemudian pada program saya berhentikan, dan ini pada program ikan yang kuning ya. Ini saya geser dulu. Nah, yang kuning ya, ini ada bergerak ke kiri 2, lalu kemudian bergerak ke kiri 2 ya. Tapi yang ke kiri itu minus, yang satu lagi ke kiri tapi plus, sehingga jadi mundur ya. Dan ini diulang-ulang ya. Pengulangannya ini yang merah, yang biru ini untuk pergerakannya ya. Dan ini tombol hijau, bendera hijau ini adalah tombol untuk memulainya, atau biasa disebut dengan tombol triggering ya, pemicu. Oke, selanjutnya di sini ada kuda laut ya. Nah, programnya seperti ini. Jadi ketika bendera di hijau diklik di sini, maka kemudian dia menjalankan pergerakan ya ke arah kanan itu 99, dan terus diulang terus menerus.
Nah, seperti itu. Jadi dia lurus. Nah, kemudian ya yang membuat kuda laut ini kemudian menjadi bergerak naik turun ke atas. Nah, dipasang lagi program sebagai berikut. Nah, ini programnya adalah, kita lihat ya. Nah, gitu ya, naik turun. Yang ini turun naik, itu kebalikannya. Kalau minus kebalikannya, kalau plus naik turun, begitu ya. Nah, ini diulang terus menerus. Nah, karena perpaduan gerak ya ke kanan dan naik turun, maka terjadi gerakannya adalah naik turun. Nah, ini berjalan dan ini naik turun ya, sambil maju dan kemudian kuda lautnya naik turun. Oke, selanjutnya coding pada bintang laut. Nah, pada coding bintang laut di sini coding pertamanya adalah bintang lautnya di setel pada ini adalah coding untuk kecepatan. Kecepatannya bisa dipilih kecepatan berjalan atau sedang ya, jalan cepat atau berlari, semacam itu. Dan untuk setel kecepatan. Nah, yang di sampingnya ini adalah coding untuk berputar ke kanan sekali. Jadi kalau diklik, nah sana, dan kemudian baliknya dia 2 kali, lalu kemudian balik lagi sekali ya. Nah, ini diputar terus menerus. Nah, ini kalau kita pakai gerak kecepatan yang berjalan, maka dia seperti ini ya. Nah, pelan. Tapi kalau ini saya ganti dengan yang cepat ya, maka perputarannya menjadi sangat cepat. Lihat geraknya ya, cepat sekali. Ini kalau dirubah yang jalan, diklik lagi, nah pelan ya. Oke, demikian contoh program dari project sampelnya ya. Kita kembali lagi ke contoh-contoh projectnya ya. Lalu kemudian ini ada contoh yang lain, bisa dipelajari satu persatu. Oke, kita kembali kemudian setelah kita lihat project ya, tadi menambah, dan ini sampel projectnya, dan di sini ada yang buku ini keterangan tentang apa itu Scratch Juniornya ya, teman-teman bisa baca di sini ya. Oke, terus kemudian ya interface guide-nya di sini. Ini save ya. Ini untuk stage-nya ya, layarnya. Ini yang ketiga adalah untuk presentasi modenya ya, besar. Dan ini adalah untuk grid-nya. Ya, nanti ada garis-garisnya. Dan ini untuk mengganti background ya. Yang keenam ini untuk memasukkan teks nanti, dan ini untuk tombol reset karakternya ya, untuk tombol reset. Dan 8 ini untuk tombol bendera hijau atau tombol startnya pemula ya, startnya memulai permainan. Nah, ini adalah halaman untuk apa namanya, backdropnya ya. Dan ini project informasinya, bisa kita share nanti kalau kita sudah membuat ya. Dan ini adalah untuk karakternya ya. Dan kemudian di sini adalah kumpulan codingnya, blok-blok kategori codingnya. Di sini ada kuning, biru, ungu, hijau, ya, orange dan merah. Dan ini adalah 14. Ini blok paletnya ya. Jadi kategori biru ini kumpulan blok paletnya ada ini ya. Nah, ini untuk undo dan redo ya. Dan yang kemudian yang terakhir ini adalah kumpulan dari codingnya ya, programming atau programming scriptnya ya, yang kita buat dengan cara mengklik and drag ya ke dalam halaman ini. Oke, selanjutnya kemudian di sini ada pen editor guide-nya, bagaimana nanti kita mengubah warna atau menggambar ya. Ini palet-palet warnanya, teman-teman bisa lihat semua keterangannya, undo, redo, ini kemudian bentuk ya. Ya, kemudian ini untuk garisnya, line-nya, ini untuk karakter namanya ya, kemudian ini untuk mengcut, potong ya, ini untuk stem atau duplikat, ini untuk merotasi, putar, dan ini untuk drag ya, ini untuk oke ya, save.
ya. Terus kemudian di sini untuk kamera, dan kemudian ini untuk mengisi warnanya ya. Jadi kalau warnanya ini mau diganti merah, kita klik ini, nanti pilih merahnya lalu kita tuangkan. Oke, dan ini kemudian untuk keterangan blok-bloknya ya. Jadi cukup sederhana, bloknya juga nggak banyak. Ini triggering blok atau kita biasa sebut sebagai blok pemicu ya. Pemicu programnya untuk dijalankan. Jadi salah satunya adalah bendera hijau ya, kemudian ada start on tab. Jadi kalau diklik dia start, kalau ini diklik bendera hijau, kalau ini kemudian tersentuh oleh objek ya atau karakter. Ini kemudian tombol untuk mengirim pesan dan berdampingan dengan tombol untuk menerima pesannya ya. Jadi dia mengirim pesan dan ini menerima pesannya, sehingga kemudian programnya bisa dijalankan. Oke, ini selanjutnya blok motion atau motion block ya. Ini bergerak ke kanan. Kalau kita tulis -1, dia berarti mundur ya. Gitu. Kalau ini bergerak ke kanan, mukanya juga ke kanan. Kalau ini ke kiri, berarti mukanya ke kiri. Kalau kita pakai ke kanan karena minus, itu berarti mukanya ke kanan tapi jalannya ke kiri, artinya mundur ya. Begitu ini sebaliknya, yang ke kiri. Yang ini yang ke atas. Begitu juga sama kalau kita kasih minus ya, berarti dia mundur ya. Atau turun, turun. Lalu ini yang turun, kita kasih minus berarti dia naik ya. Dan ini untuk blok berputar ke kanan, dan ini untuk berputar ke kiri. Lalu selanjutnya ini untuk meloncat ya, loncat kembali lagi, dan ini untuk tombol balik kembali atau reset ya. Dan selanjutnya ada kelompok looks block ya. Ini tombol yang berhubungan dengan tampilan dari karakternya. Di sini karakternya bisa kemudian ditulis balon katanya ya. Kemudian di sini ada untuk memperkecil ya. Kemudian ini untuk menghilang. Lalu kemudian ini untuk membesar, dan ini kembali ke ukuran semula, reset size ya. Dan ini untuk muncul, jadi berpasangan ya. Menghilang, ini muncul, kemudian mengkecil ya, memperbesar di sini, lalu kemudian ini untuk yang kembali ke ukuran semula. Nah, selanjutnya ini tombol sound ya, ada 2. Ini tombol sound yang sudah ada pilihan soundnya. Lalu kemudian ini tombol sound yang dapat kita merekam sendiri ya. Kita bisa merekam suara kita, direkam dan kemudian bisa kita gunakan. Lalu kemudian di sini ada tombol control block ya. Di sini ada wait atau menunggu atau jeda waktu ya. Untuk jeda waktu berhenti berapa detik ya, ini bisa diubah nilainya. Terus kemudian di sini ada tombol kecepatan, ini ada pilihannya ya, yang tadi saya sampaikan. Ada kecepatan pelan, sedang dan cepat. Dan ini untuk stop ya, script karakternya. Kemudian ini blok ya, atau tombol untuk ping atau mengulang ya. Jadi program yang kita ulang-ulang, nah ini kita menggunakan ini. Berapa kali mengulangnya, di sini bisa kita ganti nilainya ya, 4, 2 terserah ya. Lalu terakhir di sini ada tombol block atau end block ya. Dimana di sini tombol yang pertama ini untuk mengakhiri coding, yakni untuk mengulang codingnya lagi dari awal gitu. Seluruh coding yang di belakangnya ini diulang semua. Dan yang satu lagi yang terakhir ini adalah go to page, jadi untuk pergi ke halaman atau berganti backdropnya ya, latarnya. Oke, ini saja yang bisa disampaikan dari pengantar pemahaman software Scratch Junior ya. Oke teman-teman, selamat mencobanya, bisa memberikan materi ini ke putra-putri Anda untuk belajar coding sejak dini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.